Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, dimulai dari ayat yang ke-138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Allah SWT mengatakan, setelah kami menyelamatkan atau melewatkan bagi Bani Israel atau menyeberangkan Bani Israel lautan, kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang mereka melihat kaum tersebut menyembah kepada berhala ataupun patung. Maka kemudian mereka mengatakan, wahai Musa, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana bagi mereka juga ada sembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil atau bodoh. Sungguhnya mereka itu adalah kaum yang akan dihancurkan dan batil apa yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita masih dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Allah SWT telah menghancurkan Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun di lautan. Kemudian Allah SWT menceritakan, setelah Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya dan pengikutnya, maka Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan mereka telah menyeberangi laut tersebut. Kemudian ketika sudah meninggalkan Mesir, setelah meninggalkan Mesir, setelah menyeberangi laut, maka kemudian mereka mendatangi atau melewati suatu kaum, yang mana kaum tersebut menyembah kepada selain Allah SWT, menyembah patung, asnam. Maka kemudian mereka, orang-orang Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jadikan bagi kami juga sembahan
sebagaimana mereka juga punya sembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, sungguh kalian adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena tentunya sembahan yang berhak disembah adalah Allah SWT, bukanlah patung atau bukanlah makhluk. Tapi mereka justru meminta kepada Nabi Musa untuk diberikan sembahan selain Allah. Patung, sebagaimana mereka melihat orang menyembah patung, mereka ingin juga dibuatkan patung supaya mereka bisa sembah juga. Maka ini kejahilan, kebodohan. Kebodohan tidak mengenal Allah SWT, tidak mengenal kebesaran Allah SWT. Karena sebenarnya yang berhak disembah adalah Allah SWT, bukanlah patung ataupun makhluk. Bahkan dikatakan kepada mereka, sungguhnya mereka itu, orang-orang yang menyembah patung itu, mutabbarun, yaitu mereka akan dihancurkan oleh Allah SWT, karena mereka adalah orang yang kufur, musyrik. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan juga apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebatilan yang nyata, yaitu menyembah kepada selain Allah SWT. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Bani Israel yang baru saja diselamatkan oleh Allah SWT dari Fir'aun dan kaumnya, bukannya mereka bersyukur pada Allah SWT, beribadah kepada Allah, justru mereka ingin melakukan kesyirikan. Dan ini juga pernah terjadi di masa Nabi SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW setelah Fathul Makkah, kemudian ketika itu banyak dari penduduk Makkah yang masuk Islam. Kemudian Nabi SAW ketika itu memerangi Hunain, kaum Hunain, pergi ke Hunain. Kemudian mereka melewati orang-orang musyrik di situ yang mereka meletakkan pedang-pedang mereka, menggantungkan pedang-pedang mereka di suatu tempat, suatu pohon yang sangat besar yang disebut dengan Dzatu Anwat, dengan keyakinan kalau seandainya ini diletakkan di situ maka pedangnya akan lebih tajam dan sebagainya. Dan mereka mengagungkan pohon tersebut. Kemudian apa? Sebagian orang yang baru masuk Islam ini mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana Dzatu Anwatin kama lahum Dzatu Anwat. Wahai Rasul, jadikan bagi kami Dzatu Anwar, yaitu pohon yang besar juga yang tempat kami menggantungkan pedang-pedang kami, senjata kami, sebagaimana mereka juga punya. Maka Nabi SAW mengatakan, qultum walladzi nafsi biyadi kama qala qaumu Musa li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Yaitu kata Nabi SAW, demi kalian telah mengatakan demi jiwaku yang ada di tangannya, itu demi Allah, sebagaimana kalian mengatakan, sebagaimana kaum Nabi Musa mengatakan kepada Musa alaihissalam, yaitu jadikan bagi kami sembahan sebagaimana mereka juga punya sembahan. Dalam riwayat lain disebutkan, innakum tarkabuna sunana man qablakum, yaitu kalian, kata Nabi SAW, akan mengikuti sunnah ataupun kebiasaan adat istiadat orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka ini kisah Nabi Musa alaihissalam dengan
kaumnya. Ya, betapa mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari Firaun, tapi justru ingin menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kebodohan. Maka orang yang menyembah kepada selain Allah, tidak mengenal Allah, itulah kebodohan. Makanya disebut di zaman Rasul jahiliyah. Jahiliyah maksudnya adalah mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal yang menciptakan mereka, tidak tahu siapa yang disembah. Ini maksud jahiliyah. Bukan berarti jahiliyah di situ di zaman Nabi mereka itu buta huruf, nggak bisa memahami apa yang disampaikan orang, bukan gitu. Justru mereka adalah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab di zaman Nabi diutus. Tapi mereka jahil karena tidak mengenal Allah. Maka jahiliyah yang sebenarnya adalah jahiliyah karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa yang harus disembah. Ini hakikat jahiliyah. Bukan tidak bisa tulis baca, tapi tidak mengenal Allah SWT. Ini jahiliyah. Allah SWT melanjutkan, qala aghairallah abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal alamin. Yaitu apakah selain Allah aku carikan bagi kalian sembahan, sedangkan Allah SWT sudah memuliakan Anda di atas seluruh alam, maksudnya di atas seluruh makhluk yang ada ketika itu, di atas seluruh manusia yang ada ketika itu. Maka Nabi Musa mengingatkan kaumnya, apakah kita akan menyembah selain Allah? Padahal Allah SWT telah memuliakan kalian, wahai Bani Israel, daripada seluruh manusia yang ada ketika itu, dan telah menyelamatkan kalian dari Firaun dan kaum. Wa id anjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah, kata Nabi Musa, ketika kami, ya Allah SWT katakan, dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya, yang mana mereka mengazab kalian dengan azab yang berat. Yaitu bagaimana azabnya? Mereka membunuh anak-anak kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan itu adalah sebuah cobaan yang sangat besar. Maka ini diingatkan oleh Nabi Musa akan nikmat Allah SWT kepada Bani Israel, yang mestinya mereka bersyukur pada Allah SWT. Yang tadinya mereka tertindas, yang tadinya mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir, perbudak oleh Fir'aun dan kaumnya, dibunuh anak-anaknya, kemudian wanitanya dibiarkan hidup menjadi budak, kemudian Allah selamatkan. Maka mestinya mereka bersyukur pada Allah SWT dan beribadah kepadanya. Ini malah justru meminta untuk mencarikan selain Allah sebagai Tuhan dan sembahannya. Maka ini bisa kita lihat bagaimana watak dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat 142, wa wa'adana Musa 30 lailah wa atmamnaha bi ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan ketika kami, kata Allah SWT, menjanjikan kepada Musa atau memanggil Musa selama
30 malam atau 30 hari. Dan kemudian kami sempurnakan menjadi 10 hari atau menambahkannya dengan 10 hari, maka sempurnalah 40 hari. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada saudaranya Harun, jadilah engkau penggantiku pada kaumku dan lakukanlah perbaikan dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka ini adalah waktu di mana Allah SWT memanggil Nabi Musa, mengangkat Nabi Musa menjadi Rasul. Di mana Allah SWT memanggil Nabi Musa ke Bukit Tur selama 30 hari, kemudian disempurnakan ditambah 10 hari, kemudian menjadi 40 hari. Sebelum Nabi Musa pergi, maka beliau berwasiat kepada saudaranya Harun untuk menjadi penggantinya di selama kepergiannya dan melakukan perbaikan dan tidak melakukan kerusakan atau tidak mengikuti orang-orang yang melakukan kerusakan, yaitu orang-orang yang tadinya sebagian mereka yang minta diadakannya sembahan selain Allah. Maka ini adalah kata para ulama, disebutkan kapan harinya. Sebagian ulama mengatakan itu pada bulan Zulqa'dah ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah. Ketika itulah Allah SWT memanggil Nabi Musa dan mengangkat menjadi Rasul dan memberikan kepadanya kitab Taurat. Dan Allah SWT kemudian berbicara kepada Nabi Musa. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah katakan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Allah SWT katakan ketika Musa telah datang pada waktu yang sudah dijanjikan dan Allah SWT berbicara kepadanya, wa kallamahu rabbuhu. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya Allah SWT berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Allah SWT katakan wa kallamahu rabbuhu, maka Allah SWT berbicara dengannya, dengan Nabi Musa tanpa perantara malaikat. Ini menunjukkan sifatul kalam, yaitu diantara sifat Allah, Allah berbicara sesuai dengan keagungan Allah SWT. Ada sebagian orang yang dia menafikan sifat ini, dia mengatakan Allah tidak berbicara. Sebab kalau Allah berbicara, katanya Allah sama dengan makhluk, sama dengan kita. Maka ini sebuah pendapat yang keliru dan batil. Allah sendiri mengatakan wa kallamahu rabbuhu, itu Rabbnya berbicara dengannya. Ya, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara dengannya. Rabbnya maksudnya siapa? Nabi Musa. Rabbnya Nabi Musa, yaitu Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa. Apa kata Allah? Kata Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik, yaitu ya Allah, aku ingin melihat engkau.
Ya, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah agar aku bisa melihat Engkau. Maka ini permintaan Nabi Musa untuk bisa melihat Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Qala lan tarani. Yaitu engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini maksudnya. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung tersebut, yang kalau dia tetap pada tempatnya maka kamu pasti akan bisa melihatku, kata Allah SWT. Maka ayat ini, dalam ayat ini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya, agar Nabi Musa bisa melihat Allah SWT. Tapi kata Allah SWT, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini maksudnya. Ada sebagian orang mengatakan bahwasanya lan di sini katanya lan yang artinya muabbad, tidak akan selamanya Mas. Tidak akan bisa melihatku selamanya. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah SWT di surga di hari kiamat. Dan juga ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya Allah SWT bisa dilihat. Karena Allah SWT mengatakan, lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunung itu bisa tetap pada tempatnya, kamu akan bisa melihat aku. Berarti Allah bisa dilihat. Cuman karena gunung itu tidak bisa tetap pada tempatnya ketika Allah memperlihatkan dirinya, maka Allah tidak bisa dilihat. Ya, di dunia ini maksudnya. Kenapa tidak bisa dilihat di dunia? Karena manusia matanya terbatas. Kita diciptakan oleh Allah SWT dengan penuh keterbatasan indera mata, pendengaran, semuanya terbatas. Beda dengan di akhirat, Allah SWT menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna, yang lebih baik daripada di dunia ini tentunya. Termasuk indranya bisa melihat Allah SWT. Maka beda tubuh kita yang diciptakan di dunia ini dengan di akhirat nantinya berbeda. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kita akan dibangkitkan di hari kiamat seperti orang tua kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tingginya berapa? 60 hasta kata Nabi, 60 hasta. Kalau satu hasta itu setengah meter, berapa? 60 hasta, 30 meter. Maka beda kehidupan akhirat dengan dunia. Termasuk tubuh kita di dunia nggak sama dengan di akhirat. Indra kita nggak sama dengan akhirat. Maka Allah SWT mengatakan tidak bisa dilihat. Maka Allah SWT tidak bisa lihat di dunia. Tidak bisa dilihat di dunia. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Karena tubuh kita terbatas, kemampuannya terbatas. Berbeda dengan di akhirat. Maka ini berbeda. Maka tidak benar orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah dilihat. Justru ayat ini memberikan isyarat bahwasanya Allah bisa dilihat. Sebab Allah ketika mengatakan kalau kamu bisa melihat gunung itu, kamu akan bisa melihat aku, gitu. Berarti Allah bisa dilihat. Bukan suatu hal yang mustahil. Sebenarnya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ke ayat itu tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Wajah-wajah pada hari itu bersinar. Kenapa bersinar? Itu wajah-wajah penduduk surga bersinar. Kenapa? Karena melihat wajah Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kenikmatan yang paling besar bukanlah surga. Bukan surga nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah di surga. Makanya Allah SWT mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nanti dalam surah Yunus, bagi orang-orang yang berbuat baik maka bagi mereka al-husna. Al-husna artinya surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Nabi sendiri mengatakan az-ziyadah an-nazar ila wajhillah.
Ziyadah tersebut adalah melihat wajah Allah. Ini Nabi yang menafsirkan. Lalu ada orang yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Maka ini pendapat yang batil. Di dunia iya, tapi di akhirat tidak. Maka Allah SWT katakan, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya gunung itu tetap pada tempatnya, kamu pasti bisa melihat aku. Tapi apa tidak? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Maka ketika Allah SWT memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, ja'alahu dakka, maka gunung tersebut menjadi rata dengan tanah karena tidak mampu. Kenapa? Makhluk lemah, tidak bisa melihat keagungan kebesaran Allah SWT. Wa kharra Musa sa'iqa, maka kemudian Musa tersungkur dan menjadi pingsan. Nabi Musa ketika itu pingsan ketika melihat gunung itu rata. Falamma afaqa qala subhanak, itu ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, Nabi Musa mengatakan qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang yang pertama beriman. Itu beriman apa? Bahwasanya engkau tidak bisa dilihat di dunia ini, tapi bisa dilihat di kapan? Di akhirat. Kemudian Allah SWT melanjutkan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah SWT mengatakan, wahai Musa, sungguhnya aku telah memilihmu di antara seluruh manusia yang ada pada waktu itu, birisalati, dengan risalahku ini, wa bikalami, dengan berbicara denganku. Maka Nabi Musa diberikan oleh Allah SWT kitab, yaitu Taurat, dan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT bisa berbicara langsung dengan Allah SWT tanpa perantara. Kata Allah SWT, fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang aku berikan kepada engkau. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Kitab Taurat. Wa kum minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur kepadanya. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Kata Allah SWT, sungguh kami telah menulis di dalam alwah, yaitu lembaran-lembaran, segala sesuatu. Maka Allah SWT memberikan kepada Nabi Musa lembaran-lembaran suhuf, ya. Mana disebutkan dalam ayat fi suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi ada suhuf, lembaran-lembaran wahyu, dan juga ada kitab Taurat tersendiri. Kami tuliskan padanya segala sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat dan lembaran tersebut, mau'izatan, sebagai pelajaran. Di dalamnya ada pelajaran. Wa tafsilan likulli syai', kata Allah SWT. Dan juga penjelasan atas segala sesuatu. Maka di dalam kitab Taurat semuanya dijelaskan. Baik itu berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, semuanya dijelaskan. Termasuk dalam hal hukum, mana yang halal, mana yang haram, dijelaskan. Wa tafsilan likulli syai', kata Allah SWT. Dijelaskan semuanya, terperinci dalam kitab Taurat tersebut. Fakhudha biquwwah, kata Allah SWT, ambillah dengan kuat. Apa maksudnya ambil dengan kuat? Itu ambil dengan niat apa? Untuk melaksanakan apa yang
dilakukan, yaitu ya'zim ala ta'ah. Artinya kata para ulama, Imam Ibnu Katsir mengatakan yaitu mengambil dengan kuat, maksudnya mengamalkan apa yang ada dalam Taurat tersebut, mengamalkan apa yang ada dalam lembaran wahyu tersebut. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan juga perintahkan kepada kaummu untuk melakukan apa? Untuk mengamalkannya. Jadi Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa. Ini kitab Taurat sudah berikan. Ambil maksudnya apa? Laksanakan, amalkan apa yang ada di perintah, apa yang ada di dalamnya berupa perintah, lakukan. Adapun larangan tinggalkan. Dan juga suruh umatmu, kata Allah SWT, untuk mengambilnya, untuk mengamalkannya. Saurikum darul fasikin. Maka kalau seandainya mereka tidak melakukan, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, aku akan perlihatkan kepada mereka bagaimana balasan bagi orang yang fasik. Apa arti fasik? Fasik artinya tidak taat, tidak mentaati perintah. Itu Allah SWT menyebutkan dalam kitab Taurat tersebut apa balasan bagi orang yang tidak taat. Itu maksudnya. Maka dijelaskan, bagi orang yang taat ada balasannya kebaikan, surga. Adapun orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang fasik, maka balasan mereka neraka. Itu dijelaskan. Maka ini, ya, dengan ini Allah SWT telah mengangkat Nabi Musa menjadi Rasul. Allah SWT telah memilih dan menurunkan kepadanya Taurat. Yang sebelumnya ya sudah diangkat menjadi Rasul, tapi ini diberikan kitab Taurat. Kitab Taurat Allah berikan, yang itu adalah penjelasan bagi Nabi Musa dan kaumnya, pedoman bagi mereka. Di situ semua dijelaskan. Dan juga Allah SWT memuliakan Nabi Musa dengan Allah SWT berbicara langsung dengannya. Makanya Nabi Musa digelari kalimullah, yaitu Allah yang Nabi yang Allah SWT berbicara langsung dengannya. Maka ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini mestinya orang-orang Yahudi, Bani Israel itu mestinya bersyukur, karena Allah SWT mengangkat dari kalangan mereka Nabi, menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan kaumnya, kemudian mengangkat Nabi Musa menjadi Nabi, kemudian mereka dimuliakan, kemudian diberikan kepada mereka kitab Taurat. Mestinya mereka bersyukur, tapi justru mereka berpaling, justru mereka menyembah kepada selain Allah. Sebagian mereka, karena nanti akan disebutkan, justru mereka mencari sembahan selain Allah SWT, menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Naudzubillah. Nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam ayat selanjutnya bagaimana mereka justru ketika ditinggal oleh Nabi Musa justru melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.